Haleluya. Amin. Senang sekali melihat wajah-wajah yang ceria. Semoga tidurnya saudara tadi malam nyenyak, sehingga pada pagi hari ini kita semua boleh beribadah dengan segar kembali, saudara. Puji nama Tuhan. Dari beberapa minggu yang lalu, saudara, sebenarnya saya sudah menyiapkan ada sesuatu. Jadi waktu saya lagi baca Alkitab, saya tertarik dengan sebuah kisah dan saya pikir kayaknya bagus dibawain ke jemaat. Jadi saya udah belajar, saya udah cari referensinya dan saya udah yakin banget membawa itu, saudara. Tapi entah kenapa beberapa hari yang lalu tiba-tiba kok Tuhan ingatkan, ganti haluan. Saya nggak tahu gimana, tetapi saya berdoa biarlah kiranya renungan kita pada saat pagi ini sungguh-sungguh menjadikan renungan buat kita, menjadikan pengingat buat kita. Karena seringkali kita hidup ini kita lupa, saudara. Kita tahu banyak teori, tetapi ketika menjalaninya kita lupa teori mana yang mau dipakai. Jadi saya berharap biarlah firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh menjadi pegangan kita, karena Tuhan sebentar lagi mau datang dan kita harus mengetahui banyak hal. Puji nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Daniel pasalnya yang kelima. Daniel pasalnya yang kelima ayat yang ke-25 sampai 28. Daniel 5 ayat 25 sampai 28. Kalau dapat kita baca ya. Ya, saya baca di sini, saudara baca sendiri. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Menei tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Menei, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Puji Tuhan, saudara. Kita semua sudah tahu kisah ini ketika Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar. Saudara, Raja Belsyazar ini adalah raja yang Raja Babel. Kemudian dia mengangkut segala perkakas bait suci, dan kemudian mereka mengadakan perjamuan yang besar dan mereka minum-minum, mereka memakai segala perkakas emas perak yang diambil oleh bapaknya, dari bait suci, saudara. Kemudian mereka berpesta, mereka bersenang-senang dengan perkakas dari bait suci. Tiba-tiba ada suatu tangan yang menulis di dinding dan tidak ada yang tahu apa arti tulisan di dinding itu, saudara. Dan kemudian singkat cerita dipanggillah Daniel. Daniel datang dan kemudian dia yang menerjemahkan tulisan itu. Menei tekel ufarsin. Saya juga nggak tahu ngomongnya benar apa enggak, karena yang dikasih conteng itu apa ya, saudara. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa arti daripada menei tekel ufarsin adalah dihitung, ditimbang, dibagi. Kurang lebih seperti itu, saudara. Dihitung, ditimbang, dibagi. Dan kalau kita pelajari, sebenarnya bahwa tiap orang itu ternyata punya hitungan masing-masing yang harus dipenuhi. Saudara, kalau kita baca di sini dikatakan bahwa Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Jadi Raja Belsyazar ditimbang oleh Tuhan, dihitung dan didapati terlalu ringan. Nah, saudaraku, ternyata di dalam kehidupan tiap-tiap orang, Tuhan punya hitungan masing-masing. Tuhan punya takaran yang harus dipenuhi, yang beda, masing-masing kapasitasnya beda, saudara. Jadi kita gak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya, tetapi pada dasarnya ada timbangannya, ada hitungannya, saudara. Kalau saudara baca dalam Daniel 8 gak ada, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia gak ada, tetapi di sana dikatakan ada seorang malaikat yang bernama Palmoni. Tugasnya adalah menghitung, saudara. Jadi seorang yang kudus bertanya kepada malaikat Palmoni, berapa lama? Kemudian dia bilang 1200 sekian gitu. Jadi tugasnya adalah menghitung sejarah, menghitung hari, menghitung segalanya dihitung, saudara. Jadi kalau kita lihat ternyata bahwa hitungan ini penting dalam Alkitab. Kalau kita baca dari awal sampai akhir, Alkitab kita ini penuh dengan hitungan, saudara. Jadi ada seorang ahli
Saya nggak tahu dia ahli matematika atau apa. Dia menghitung menggunakan bahasa Ibrani, itu kan setiap angka ada hitungannya. Semua katanya, semua ayat itu kalau dipelajari ada hitungannya. Saya baca, aduh nggak ngerti deh, pusing. Karena semuanya lengkap, hitungannya tepat. Jadi saudara, kalau di dunia ini ada matematika, ternyata di sorga juga ada. Kalau saudara mungkin di dunia ini pusing dengan hitung-hitungan, jangan mati dulu saudara. Di sorga banyak hitungannya, pusing saudara. Wah ngerti ya di dunia aja, hitungannya lebih gampang. Barangkali seperti itu ya. Karena ternyata di sorga ada malaikat yang tugasnya menghitung. Jadi dalam hidup kita tiap hari saudara kita ini dihitung. Jadi kita perlu melihat ke dalam diri kita, apakah seperti Belsyazar dikatakan masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah. Hidup kita dihitung oleh Allah dan ditimbang oleh Tuhan. Apakah didapati cukup seimbang, ataukah berat sebelah, ataukah terlalu ringan? Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita rupanya kita perlu melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang menghitung. Jadi jangan saudara pikir wah Tuhan penuh kasih karunia, Tuhan penuh dengan kemurahan. Jangan lupa Tuhan punya hitungan, Tuhan punya timbangan, Tuhan punya takaran yang harus kita penuhi. Kalau kita baca dalam Mazmur 56 ayat 9, pemazmur mengatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku. Kita baca aja saudara. Saya nggak hafal ternyata. Mazmur 56 ayatnya yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi saudara kita bersyukur bahwa dihitung semuanya, kesedihan kita, penderitaan kita, sengsara kita dihitung oleh Tuhan. Jadi saudara jangan takut. Kalau kita susah, Tuhan engkau catat Tuhan bahwa aku sedang sedih. Bahkan dikatakan air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bahasa Inggris katakan ditaruh di dalam botol, karena mungkin mereka nggak punya terjemahan buat kirbat. Tapi ternyata setiap air mata yang kita keluarkan ditampung sama Tuhan, saudara. Jadi saudara tiap kali menangis ingatlah Tuhan melihat, Tuhan mendengar bahwa Tuhan menampung air mata kita. Ayat ini katakan, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tapi terjemahan lain katakan, bukankah semuanya sudah kau catat? Jadi saudara, air mata kita, tangisan kita, teriakan kita, penderitaan kita dicatat sama Tuhan, saudara. Jangan takut, saudara. Apapun yang terjadi, kita tahu, kita belajar hitungannya Tuhan. Tuhan catat semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah kemudian bicara tentang takaran, ini ternyata ada dua hal, saudara. Yang pertama itu diukurnya atau ditimbangnya atau dihitungnya nanti kalau Tuhan datang, saudara. Kan Tuhan kan bilang nanti Tuhan suatu kali akan datang, kita percaya ya. Saya percaya kita semua menantikan janji Tuhan. Saya juga kepengen Tuhan cepatlah datang. Tapi kadang saya berpikir aduh Tuhan sebentar lagi deh, masih banyak cita-cita ya saudara. Nah diukurnya itu nanti, ditimbangnya, dihitungnya nanti, saudara. Kalau Tuhan datang, apa itu? Kita tahu, satu upah. Tuhan kalau datang dia bawa upah. Jadi dia lihat apa yang kita lakukan, kemudian dia akan memberikan upah. Nah kemudian apalagi talenta. Kita tahu kalau kita nanti menghadap Tuhan, hitung-hitungan sama Tuhan. Apakah kamu sudah melakukan talentamu? Apakah semua yang kuberikan kepadamu sudah kau lakukan untuk kemuliaan namaku? Nah itu ternyata dicatat sama Tuhan, hitung-hitungannya nanti, saudara. Tetapi ada juga takaran, ukuran yang harus dipenuhi saat ini, saudara. Kalau kita mau melihat hasilnya dalam hidup kita, kalau kita mau melihat perubahan, harus dipenuhi saat ini, saudara. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, Wahyu pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi saudara, di sorga ada ke-24 tua-tua dan ada 4 makhluk yang bayangan daripada Yesus sendiri. Kemudian mereka tersungkur di hadapan anak domba,
Mereka memegang apa? 1 kecapi dan 1 cawan emas. 1 cawan emas ini penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. Jadi saudara, ternyata di sorga sana ada cawan, isinya doa kita. Jadi kalau saudara berdoa, kadang saudara berpikir, Tuhan, doaku didengar apa enggak? Didengar, saudara. Doaku dijawab apa enggak? Entahlah, saudara, ya, karena kebijakannya Tuhan. Kalau Tuhan anggap oh baik, Tuhan kasih. Tapi kalau enggak, mungkin enggak, saudara, kita enggak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah di sorga tua-tua ini pegang cawan emas penuh dengan kemenyan. Itu doa kita, saudara. Jadi setiap doa yang kita naikkan itu masuk ke dalam cawannya Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahwa doa kita tidak dijawab, doa kita nanti dulu. Kalau kita baca sekarang Wahyu 8 ayatnya yang ketiga sampai 5. Wahyu 8 ayat 3-5. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedepaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi ternyata doa kita tadi, saudara, doa kita yang tertampung dalam cawan emas, dikatakan doa itu kan naik ke hadapan Tuhan. Terus malaikat mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan dilempar ke bumi. Maksudnya apa? Jadi kalau cawan doa kita ini penuh, saudara, cawan yang berisi doa kita ini penuh, maka dikatakan dilempar ke bumi bersama dengan api dari mezbah. Mezbah di sorga, saudara. Doa kita kalau cuma sebuah doa mungkin khasiatnya sedikit. Tetapi ketika doa kita bercampur dengan kuasa Allah, saya percaya hasilnya luar biasa. Jadi saudara, kalau kita berdoa sampai sekarang belum dijawab Tuhan, mungkin cawannya belum penuh, saudara. Berdoa terus, belum juga didengar, belum penuh. Kita nggak tahu takarannya di sorga. Tetapi ketika itu penuh, maka dikatakan di sini malaikat itu dia ambil, dia isi dengan api, dilempar ke bumi. Kalau saudara mau melihat lawatan, doakan terus. Saudara mau melihat sesuatu terjadi dalam hidup saudara, doalah terus. Ada banyak orang berkata, kenapa gereja ini gak dilawat? Kenapa gak ada jiwa-jiwa baru? Doalah saudara. Karena saya percaya ketika doa kita naik, cawannya penuh, dilempar ke bumi, dan kita melihat sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan punya hitungan, Tuhan punya takaran. Cuman kita yang seringkali gak ngerti, saudara. Kita, karena kita pengennya cepet, kita maunya instan. Saya berdoa bla 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 bla, Tuhan Yesus tolong selesai. Kita mau seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan punya hitungan, Tuhan punya proses, dan Tuhan mau kita lakukan bagian kita. Kalau memang bagian kita berdoa, berdoa saudara. Mungkin saudara berpikir bahwa kenapa ya begini, kenapa begitu? Mungkin cawannya kurang penuh isinya, saudara. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Air mata kita ditampung di kirbatnya Tuhan. Setiap doa kita ditampung di dalam cawan emasnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, tetaplah berdoa. Belum lihat hasilnya, tetap berdoa. Belum juga lihat, tetaplah berdoa. Saudara, beberapa waktu yang lalu, terus terang, saya dalam keadaan saya mengalami sesuatu, dan saya ngalami itu kalau kayak di laut, itu kayak nyemplung sampai ke dasar laut, saudara. Kayaknya udah di bawah, udah nggak bisa naik lagi. Saya udah nggak tahu Tuhan apa yang terjadi. Saya merasa banyak hal, kayaknya kok sia-sia ya Tuhan. Kayaknya kok doa saya nggak didengar Tuhan. Kayaknya kok apalagi Tuhan yang harus saya lakukan. Tetapi tiba-tiba saudara, sesuatu terjadi, mulai menyentil saya. Saya belum. Sesuatu lagi terjadi dan saya melihat, seperti Tuhan katakan, aku dengar doa kamu, aku perhatikan kamu, aku ingat sama kamu, ini. Dan saya melihat Tuhan, luar biasa. Saya yang mungkin lupa bahwa hitungannya mungkin belum penuh, cawannya mungkin belum penuh, bahwa mungkin belum seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga sepertinya gak terjadi apa-apa. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mau bergerak, kita mau berdoa, ketika cawan itu penuh, ditumpahkan ke bumi, sesuatu terjadi saudara. Jangan takut saudara, karena
Tuhan Allah yang adil. Tuhan menghitung setiap seruan. Tuhan menghitung setiap sengsara kita. Tuhan menghitung apa yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita isi cawan doa kita di hadapan Tuhan. Kalau enggak saudara, karena kita ini melakukan itu cuma 2 hal. Kalau enggak isi cawan doa, Wahyu 15 ayatnya yang ke-7. Dan 1 dari ke-4 makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu sama 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Kalau tadi cawan isinya doa, di sini dikatakan cawan penuh berisi murka Allah. Apa yang terjadi saudara kalau cawan murka Allah penuh? Wahyu 16 ayatnya yang pertama. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Jadi saudara sama, kalau doa kita penuh, ditumpahkan ke atas bumi, ditumpahkan kepada mana yang butuh, mana yang doanya cawannya udah penuh, ditumpahkan saudara. Tetapi sama juga ketika cawan murka Allah penuh, maka Tuhan bilang pergi, tumpahkan ke atas bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, karena kita lupa, pengkhotbah bilang karena penghukumannya gak kunjung datang, maka hati manusia penuh keinginan untuk berbuat jahat. Kadang-kadang kita pikir gini, dosa-dosa sedikit gak apa-apa, buktinya saya tetap diberkati, dosa-dosa dikit gak apa-apa, saya tetap sehat, keluarga saya utuh. Tapi kita lupa, kita sedang mengisi cawan murka Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita tahu cawan murka Allah terisi saudara. Saudara jangan kita pikir, kita anggap main-main hidup kita. Gak apa-apa lah, gak apa-apa senang-senang dikit, gak apa-apa, gak ada yang tahu. Tuhan pun mungkin lihat saya, Tuhan penuh dengan anugerah, Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tapi kita lupa saudara, cawannya ngisi terus loh, ngisi terus, kejahatan kita keisi terus. Ketika itu sudah tumpah, maka ketika sudah penuh, ditumpahkan ke atas bumi. Saudara, kalau saudara baca dalam kitab Yunus, Tuhan bilang kepada Yunus, bangsa Niniwe kejahatannya telah sampai ke langit, saudara. Jadi kalau kita pikir dosa itu nggak bertumpuk, salah. Jadi dosa ini 1, besok 1 lagi, besok 2 lagi. Kalau kita minta ampun, kita bertobat, dihapus, saudara. Tapi ketika kita berbuat dosa lagi, itu kan di 1, tumpuk lagi, naik lagi kayak lipetan pakaian, saudara ya, kayak nyetrika, kayaknya nggak selesai-selesai. Nggak taunya lama, banyak juga. Dan dosa Niniwe sampai ke langit, saudara. Jadi kita melihat ke dalam diri kita, Tuhan, cawan mana yang sedang isi pada saat ini? Cawan mana Tuhan? Biarlah aku mengisi cawan doa. Biarlah segala yang terbaik terjadi. Jangan sampai kehidupan kita mengisi cawan murka Allah. Saudara, cawan murka Allah ini gak sembarangan aja Tuhan lemparkan. Saya percaya ketika Tuhan melemparkan, itu terjadi pada tempat yang memang cawan murka Tuhan itu terisi. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ada daerah-daerah yang gak kenal Tuhan, penuh dengan penyembahan berhala, kita melihat daerahnya kayaknya kering, kayaknya tandus dan lain sebagainya kan saudara. Dan kita melihat ketika suatu daerah, ketika suatu negara penuh dengan apinya Tuhan, maka kita melihat ada berkat Tuhan tercurah. Dan saya percaya ini gak cuma negara, gak cuma kota, tetapi keluarga, tetapi juga pribadi saudara. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, kemudian hidup kita jadi kering, hidup kita jadi kosong, hidup kita sepertinya tidak berarti saudara. Tetapi mari kita belajar tetap penuhi takarannya, penuhi cawannya. Jangan sampai Tuhan melihat kita dan didapati terlalu ringan. Serem saudara. Raja Belshazzar ketika dia melihat tulisan di dinding, dia melihat Tuanku, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Tuhan, kemudian ditimbang, didapati terlalu ringan. Tetapi belum sempat dia bertobat, sebenarnya mungkin masih ada waktu, tetapi malam itu juga dia dibunuh saudara. Jangan sampai waktu Tuhan ingatkan kita, gak lama selesai. Harusnya kita langsung bertobat, harusnya kita langsung mengakui segala kesalahan kita. Tetapi kadang kita pikir, gak apa-apa, Tuhan penuh kasih karunia, selesai saudara. Kita gak punya waktu lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, kita mengenal kasih karunia Tuhan, tapi kita juga mengenal kekerasannya Tuhan, murka Tuhan. Nah sekarang kita belajar saudara, gimana sih cara memenuhinya? Ya yang pertama berdoa. Alkitab kita mengatakan, yang terkenal saudara nggak usah baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, tetaplah berdoa saudara. Berdoalah untuk keluarga, berdoalah untuk gereja, berdoalah untuk kota saudara.
berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk jiwa-jiwa. Saudara mungkin berpikir, ngapain saya berdoa buat kota? Udah banyak yang berdoa. Ngapain saya berdoa buat bangsa? Sudah banyak yang berdoa. Saudara jangan salah saudara, bahwa kalau kita belajar, ketika sebuah undang-undang dilepaskan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang merugikan kita, ya, yang membahayakan kita, yang rugi siapa? Ya kita semua. Waduh, dan ini undang-undangnya begitu ya. Kok? Tetapi kenapa saudara itu terjadi? Karena kita lupa untuk berdoa buat bangsa kita, untuk undang-undang yang dikeluarkan, untuk pemimpin-pemimpin kita. Jadi saudara, mari kita belajar berdoa buat bangsa. Kenapa kita perlu berdoa buat kota? Ya karena kota juga sama. Ketika sesuatu terjadi, ketika terorisme mulai masuk ke Tegal misalnya, dia mulai melipir dari kabupaten, tetapi kita lupa untuk berdoa, dan Tuhan melihat, wah ini gak ada yang berdoa, ya wes, kata Tuhan, ya udah, walaupun bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi. Karena itu Tuhan katakan, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar berdoa buat kota, berdoa buat lingkungan tempat tinggal kita. Karena tiba-tiba ada teroris tinggal di sebelah kita, kalau kita gak berdoa, bisa terjadi sesuatu. Saudara, berdoa. Tapi gimana caranya? Ya berdoa gimana supaya karena Tuhan katakan bahwa kamu diberi kuasa untuk menolak apapun yang membahayakan kamu. Jadi kita semua punya kuasa untuk menolak yang membahayakan kita. Itu pentingnya berdoa. Jangan saudara pikir ya berdoa ya tugasnya berdoa buat orang-orang yang aktif-aktif. Saya mah enggak, tahu-tahu nanti teroris tinggal di sebelah saudara. Waduh, hancur saudara. Kenapa Tuhan izinkan? Karena kita lupa untuk berdoa. Saudara, keluarga saudara yang belum kenal Tuhan, doakan. Kalau mereka kenal Tuhan, karena doa saudara, mahkotanya buat kita. Ya kan? Kita kadang lupa, kita pikir, ya urusannya lah, gak mau, ya udah, dia kan punya agama sendiri, biarin aja, tapi tetap doakan. Tetapi saudara, ketika kita gak tahu mau ngomong apa, saudara, berdoalah. Tuhan yang lakukan bagiannya. Kalau mereka mengenal Tuhan, karena doa saya dapat mahkota loh saudara. Jadi saudara, apapun yang terjadi, lakukan seperti itu. Saudara mungkin punya sahabat, saudara berdoa buat dia. Saudara belajar, kalau selama ini kita berdoa buat kesusahan kita. Tuhan tolong keluargaku, tolong usahaku, tolong kesehatanku, tolong anakku, tolong suamiku, tolong istriku. Semua tentang kita saudara. Kita belajar berdoa buat orang lain. Saudara tahu, ketika orang itu berhasil, gak tahu usahanya maju, gak tahu dia naik pangkat, gak tahu gimana sesuatu terjadi, pokoknya maju usahanya. Saudara tahu, sukacitanya yang saudara rasakan itu lebih besar daripada orang yang ngalamin. Percaya atau enggak? Coba kalau gak percaya. Tapi itu benar. Jadi ketika saudara dengar, tahu gak, ini ya begini-begini, keluarga aku begini, saudara bisa bilang sama Tuhan, gak usah ngomong sama orangnya, Tuhan, sedikit banyak ada doaku loh di dalam usahanya yang berhasil. Saudara bisa ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan menghitung saudara. Hitung masuk dalam jawabannya Tuhan. Jadi belajar. Selama ini mungkin kita berdoa cuma buat masalah kita aja. Masalah gak selesai-selesai berdoa, suruh berdoa buat orang lain. Belajar saudara. Kalau kita berdoa buat orang lain, masalah kita diselesaikan Tuhan. Loh, saya ngomong gini karena saya lagi belajar juga. Jadi saudara jangan kira saya ini hebat. Enggak saudara, saya juga lagi belajar. Kadang juga kalau berdoa lupa sama orang lain. Kadang seperti itu. Tetapi ada kalanya ketika saya ingat benar-benar Tuhan tolong ini Tuhan, tolong si ini Tuhan. Belajar saudara. Karena apapun yang terjadi Tuhan perhitungkan buat kita. Yang pertama doa ya. Kemudian yang kedua, yang berat, yang susah untuk kita lakukan adalah berpuasa. Saudara, di dalam setiap agama kita tahu bahwa ada yang namanya puasa, bagian dari ibadah. Tetapi kita terus terang sebagai anak-anak Tuhan, karena kita merasa Tuhan penuh dengan berkat, ngapain kita berpuasa? Malas saudara, benar nggak? Ada kalanya, aduh Tuhan puasa, baru jam 10 udah ngantuk, udah lapar, udah teler, udah lemes ya. Benar lah saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa puasa dapat membalikan keadaan? Ketika saudara berpuasa, merendahkan diri. Jadi Tuhan bilang dalam Yesaya berapa saya lupa. Tuhan bilang, ketika kamu berpuasa jangan urus urusanmu, tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Seringkali kita puasa, kita masih itu Tuhan, aduh gimana ya ini ya, kita ngurus urusan kita ngublek aja nggak selesai saudara. Tetapi kita belajar berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ingat kisah yang sangat terkenal, Niniwe mau dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatannya telah naik sampai ke langit. Tetapi mereka merendahkan diri. Semua orang, tua, muda, besar, kecil, perempuan, laki-laki, bahkan seluruh ternak berpuasa. Dan ketika Tuhan melihat
Tuhan menyesal, saudara. Apapun yang kita lakukan, saudara, kalau saudara mau membalikkan keadaan, belajar berpuasa, saudara. Belajar puasa, anak Tuhan belajar berpuasa. Jadi jangan, aduh capek Tuhan, aduh gimana ya udah lapar Tuhan, belajar. Gak apa-apa, saudara mungkin pertama gak bisa puasa makan dan minum, ya udah puasa makan minumlah tetap. Gak apa-apa, saudara, namanya belajar kok, ya kan? Kalau gimana caranya, pokoknya saya pengen belajar Tuhan. Gak kuat Tuhan sampai sore, sampai jam 12 siang. Belum kuat belajar sampai jam 10, belajar, saudara. Namanya membalikkan keadaan. Kadang-kadang anak Tuhan gini, karena penuh dengan berkat, senang-senang. Nanti ketika Tuhan lihat, wah ini kayaknya disuruh doa angel, disuruh puasa angel, dikasih masalah yang berat, baru kita datang nangis-nangis sama Tuhan. Nah itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Jadi jangan tunggu masalah ada, baru kita berdoa dan berpuasa. Tetapi kita bilang, Tuhan, aku mau Tuhan mengisi cawanku, aku mau mengisi takaranku. Apa Tuhan yang harus kupenuhi, itu yang akan kulakukan. Belajar, saudara. Kita juga ingat kitab Esther, ketika Haman ingin memunahkan bangsa Yahudi, kemudian Esther bilang, berpuasalah, aku juga akan berpuasa. Dan apa yang terjadi? Yang tadinya mau dibinasakan, saudara, mereka berbalik untuk membinasakan. Siapapun yang ingin menghancurkan kami, wah Tuhan beri kebebasan. Bahkan mereka boleh merampasi. Wah, terjadi sesuatu pembalikan keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan belajar. Kalau saudara pengen ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saudara, belajarlah berpuasa, saudara. Baik, kita sampai yang ketiga. Apa yang perlu kita isi di dalam ukuran kita? Doa, puasa, dan penyembahan. Saudara, kadang-kadang saudara berpikir, aduh saya gak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Sebenarnya banyak. Saudara sambil masak bisa menyembah Tuhan kan? Nyanyi kalau sungguh-sungguh. Saya gak bisa ngomong apa, nyanyi aja lagu yang saudara suka sambil masak dengan hati yang sungguh-sungguh, itu menyembah Tuhan. Ya kan? Atau mungkin saudara lagi naik motor di jalan sambil menyembah Tuhan, bisa. Kapanpun, karena Tuhan kita nggak Tuhan yang hitung dengan waktu. Harus berdoa jam 3 pagi, harus berdoa jam 9 malam, nggak ada. Anak Tuhan kita bersyukur, kapanpun Tuhan selalu dengar, saudara. Jadi kita belajar untuk menyembah Tuhan. Nah, masalahnya adalah dengan penyembahan ini, seringkali kita berpikir bahwa penyembahan ini berhubungan dengan nyanyi, dengan musik. Ketika saya datang ke gereja, saya menyanyi, saya menaikkan pujian, nah itulah saya menyembah Tuhan. Padahal salah, saudara. Dalam hidup kita, penyembahan seharusnya adalah sikap hati kita. Kalau kita melihat dalam Alkitab, penyembahan pertama kali ditulis bukan ketika Kain dan Habel mempersembahkan kambing domba, kemudian Kain mempersembahkan hasil tanah. Itu sebenarnya kan mereka sedang menyembah Tuhan kan, tetapi bukan itu, saudara. Kemudian kita melihat kejadian ketika Nabi Nuh membuat mezbah dan menyembah Tuhan, kemudian Tuhan kasih tanda perjanjian pelangi. Sebenarnya Nuh sedang menyembah Tuhan, ya kan? Tetapi Alkitab tidak menulis apa-apa, saudara. Penyembahan itu yang pertama kali ditulis adalah ketika Abraham mempersembahkan Ishak, saudara. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa penyembahan itu ketika kita bernyanyi saja, ketika kita berdoa saja, oh menyembah Tuhan, oh berbahasa roh. Kita seringkali berpikir bahwa itu menyembah Tuhan ketika kita berbahasa roh. Aduh gimana saya gak bisa berbahasa roh, berarti saya gak bisa menyembah Tuhan. Saya gak bisa berdoa, berarti saya gak bisa menyembah Tuhan. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi penyembahan adalah sikap hati kita yang mau turut kehendak Tuhan. Abraham ketika dia bilang kami akan pergi sembahyang, itu dikatakan kami akan pergi menyembah Tuhan. Saudara, penyembahan kita adalah sikap hati ketika kita mau meletakkan kehendak Tuhan lebih dari segalanya, saudara. Kalau kita baca dalam Lukas 5, Tuhan berkata kepada murid-murid, kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Kemudian Simon Petrus bilang gini, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, kami sudah melakukan segalanya, kami gak dapat apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan melakukannya. Itulah penyembahan yang sejati, saudara. Aku gak mau Tuhan, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kehendak Tuhan itu kalah dalam hidup kita. Sama apa? Sama harga diri, ya kan? Sama harga diri kita, sama egoisme kita, sama kebencian kita. Tuhan bilang ampuni, maafkan. Gak bisa Tuhan, terlalu luka Tuhan, gak bisa. Harga diri di atas, kehendak Tuhan di bawah. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, penyembahan kepada Tuhan adalah sikap hati kita yang mau taat kepada Tuhan. Ada sebuah ayat yang sangat terkenal, kita baca dalam surat An-Filipi pasalnya yang kedua.
2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke berapa nih ya? 6 ya, yang menjadi sentral fokus kita. Filipi 2 ayat yang ke-6, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, kadang-kadang kita kalah dalam kehidupan karena apa? Karena kita mempertahankan sesuatu. Gak bisa, ini milikku, ini bagianku, ini hakku, ini jatahku. Gak bisa. Ini harga diriku yang dipertahankan. Saudara, ada kalanya Tuhan inginkan lepaskan. Udah gak usah takut kehilangan jatah dari Tuhan, gak usah. Tuhan katakan bahwa Tuhan, Mazmur 16 katakan, engkau tali-tali pengukur jatuh di tempat yang permai. Tuhan bilang seperti itu, saudara. Jadi jangan takut sebagai anak Tuhan. Walaupun kita mungkin sepertinya dapat jatah yang jelek, gak bagus, Tuhan bisa rubah jadi yang terbaik, saudara. Jadi dalam hidup kita jangan pertahankan harga diri, pertahankan kemarahan kita, pertahankan apalagi banyak hal kita pengen pertahankan, gak bisa. Tetapi saudara, hukum kebahagiaan ini ditulis oleh seorang yang oke, saya cerita sedikit. Jadi dia seorang penulis buku tentang kebahagiaan. Jadi dia cerita begini, saya ini udah berkali-kali hidupnya jatuh katanya. Maksudnya jatuh miskin, karir gak ada, keluarga kacau balau. Pokoknya saya ini hidupnya nelangsa banget kata dia. Kemudian saya heran sama tetangga saya, kata dia. Tetangga saya ini kayaknya selalu bahagia, selalu gembira. Padahal dia lagi ngurus perceraian, anaknya gak tahu di mana, karirnya juga gak jelas. Kok dia selalu gembira gitu. Suatu kali kami ketemu katanya di supermarket. Kemudian dia bilang, tahu nggak, mobil saya tadi meledak. Ya ampun, gimana ini ya, mobil saya meledak, saya nggak punya mobil lagi, saya pulangnya naik apa gitu. Tapi kok ceritanya kok enteng banget gitu loh. Kemudian katanya, saya nggak tahan, saya tanya, kamu kenapa sih, kamu tuh banyak masalah tapi kok kayaknya gembira terus. Jawaban orang ini apa? Saya capek jadi orang yang nelangsa, saya mau gembira aja terus. Ngapain nelangsa katanya, walaupun kacau balau hidup saya, capek saya nelangsa terus. Saya mau gembira, saya mau ketawa, saya mau senang-senang katanya. Jadi apapun yang terjadi kamu senang. Kemudian iya katanya, saya mau belajar karena kebahagiaan itu pilihan. Saya memilih untuk bahagia, saya memilih untuk gembira kata dia. Kemudian si orang ini, benar juga ya kalau gitu. Akhirnya dia belajar untuk gembira gimana caranya, dan dia berhasil menulis buku. Saudara, dia bilang gini, salah satu rahasia kebahagiaan adalah melepaskan saudara. Karena ketika kita melekat, kita mempertahankan sesuatu, maka kita akan bahagia, ya kan? Sama duit, gak bisa, pokoknya ini duitku, gak bisa. Wah, terikat dengan sesuatu. Kita terikat dengan seseorang yang kita cintai. Gak bisa, pokoknya kamu gak boleh kemana-mana, di sini aja sama aku. Gak akan bahagia, saudara. Kita melekat dengan segala sesuatu yang kita miliki, gak akan bahagia. Salah satu rahasia kebahagiaan, saya pikir benar juga Alkitab kita juga bilang kan, jangan pertahankan. Yesus statusnya anak Allah, kesetaraan dengan Allah sesuatu yang hebat. Walaupun statusnya anak Allah, Yesus lepaskan saudara. Jangan pertahankan apa-apa. Saudara mungkin pada saat ini menyimpan sesuatu, saudara melekat dengan sesuatu. Gak boleh, ini punyaku pokoknya, gak bisa. Saudara gak akan bisa. Lepaskan saudara, nanti Tuhan ganti yang lebih baik saudara. Lepaskan saudara. Karena kalau memang jatahnya kita dilepaskan kayak apa, balik ya kan. Kalau bukan dipegangin kayak apa, ucul saudara, lepas. Jadi saudara gak usah capek-capek pegangin, udah tenang aja. Tuhan, kalau memang ini jatahku, tetap jadi jatahku. Kalau bukan, aku lepaskan ke dalam tanganmu. Tuhan bisa berikan, Tuhan bisa ganti yang terbaik. Abraham melepaskan Ishak saudara, dan dia memperolehnya kembali. Apa saudara? Ketika kita punya sikap hati yang baik, ketika kita punya karakter yang mau tunduk sama Tuhan, akibatnya apa? Dikatakan di situ pertama kali dalam Alkitab ditulis, Allah menyediakan, Jehovah Jireh, saudara. Dan ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan ini aku saudara, semua yang buruk aku lepaskan, semua yang terbaik aku lepaskan buat engkau. Akibatnya apa? Allah
menyediakan, saudara. Jadi jangan kita maunya Allah menyediakan. Giliran kita melepaskan, enggak Tuhan, ini punya aku. Ketika kita disuruh melepaskan pengampunan, melepaskan kemarahan, melepaskan kebencian, melepaskan yang paling baik dari hidup kita nggak bisa, saudara. Bapak Ibu Saudara, isi takaran kita. Jangan sampai takaran kita didapati terlalu ringan, saudara. Lakukan apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Kenapa capek-capek ke gereja? Kenapa capek-capek berbakti sama Tuhan? Saya ngisi takaran, saudara. Saudara bisa bilang gitu, ngisi takaran, hitungannya sama Tuhan. Yang terakhir, yang harus kita isi adalah perkataan yang baik. Saudara, ini kita suka lupa bahwa perkataan itu ternyata ada hitungannya loh. Kita berpikir bahwa ya ngomong-ngomong mulut-mulutku sendiri, aku mau ngomong apa terserah. Ternyata Tuhan lihat ada hitungannya, saudara. Bilangan pasalnya yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Nah, kemudian ayat yang ke-34, Bilangan 14 ayat 34, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Saudara, mungkin kita lupa, kita ini suka ngomel-ngomel, suka bersungut-sungut, tapi Tuhan bilang apa? Sungut-sungutmu aku dengar. Waduh, hati saudara, sungut-sungut. Tuhan bilang, aku dengar sungut-sungutmu. Dan di sini bangsa Israel dibilang bahwa sesuai jumlah hari kamu mengintai negeri itu, maka kamu harus menanggung. Saudara kebayang gak? 1 sungutan setiap hari numpuk. Jangan lupa loh ngisi cawan. 1 sungutan lagi numpuk lagi. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita pernah ngomong hal-hal yang gak enak. Mungkin kita pernah ngomong hal-hal yang menyedihkan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau gak dihitung, saudara, dihitung, menumpuk. Jangan sampai naik sampai ke langit, saudara. Karena nanti dibalikan kepada kita sendiri. Semua sungutan yang kita naikkan sama Tuhan dihitung sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita belajar bicarakan yang baik, bicarakan yang menjadi berkat, saudara. Karena apa ya, buka ayat lagi ya, Ibrani pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Terjemahan bahasa Indonesia cuma seperti itu, saudara. Tetapi bahasa Inggris katakan, pandanglah kepada rasul dan imam besar dari pengakuan kita, saudara. Jadi Tuhan Yesus ini kan imam besar. Tugasnya imam besar kan membawa darah untuk dipersembahkan. Saudara, Tuhan Yesus sebagai imam besar pengakuan kita. Jadi semua yang kita katakan, semua yang kita akui itu dibawa oleh Yesus kepada Bapa, saudara. Jadi itulah kemudian yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau saudara mungkin ngomong, aku ini memang jelek, aku memang sial. Ya sial, benar saudara. Kuasa dalam perkataan. Jadi saudara hati-hati kalau ngomong. Karena apa? Karena Yesus adalah imam besar pengakuan kita. Imam besar, apa yang keluar dari mulut kita itu dibawa oleh Yesus. Kalau kita gak pernah ngomong apa-apa yang baik tentang hidup kita, ya gak ada yang jadi, saudara. Karena itu kita belajar untuk memakai mulut kita dengan benar. Mungkin pada saat-saat yang lalu kita gak ngerti, kita berpikir biasa aja. Tetapi Matius 11 ayat yang ke-36 katakan, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi saudara jangan lupa bahwa setiap ngomong sia-sia, ngomong yang jelek, ngomong yang gak enak, tanggung jawab, saudara. Jadi jangan sampai balik sama kita saat ini, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku pernah ngomong gini sama anakku, aku pernah ngomong gini sama karyawan, aku pernah ngomong gini tentang keluargaku. Jangan, saudara, cabut kembali, saudara. Jangan sampai itu berbalik kepada kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ingat perumpamaan dalam Matius 25, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Semua bawa pelita, yang bijaksana bawa minyak, tetapi yang bodoh
bawa pelita doang. Dan dalam hidup kita, kadang kita lupa saudara, ada yang harus diisi, ada yang harus kita lakukan saudara. Penuhi ukurannya, penuhi takarannya. Jangan sampai ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara, mungkin sering kita dengar khotbah, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Saudara bilang, sampai sekarang gak datang-datang. Ya iya, kalau saudara dibilangin, iya Tuhan datang 2 tahun lagi. Ya kalau gitu nanti 2 tahun kurang 3 bulan saya bertobat. Sebelum sampai pada saat itu dipanggil Tuhan, saudara. Nah, dalam hidup kita makanya Tuhan gak kasih tahu, senengan dikasih tahu. Sekarang hidup foya-foya, tapi kita lupa, kita sedang mengisi cawan murka Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Apa Tuhan? Kita melihat dalam diri kita, gak ada yang tahu. Takarannya beda. Mungkin buat satu orang berdoa 15 menit cukup. Buat seseorang lagi gak bisa, saya harus setengah jam berdoa baru cukup buat saya. Ada orang lagi bilang gak bisa, kalau saya berdoa harus 1 jam. Kalau belum 1 jam saya rasanya belum puas. Ya gak bisa, kita gak bisa ngukur satu orang dengan orang lain. Yang sejam gak boleh menghakimi yang 15 menit. Yang 15 menit gak boleh ngomong, kamu berdoa kelamaan ngapain aja, gak ada kerjaan apa. Gak bisa saudara. Semua kita punya ukuran yang harus kita penuhi. Saudara, kita lihat saat ini, Tuhan, bagian mana lagi yang harus saya lakukan? Tuhan, takaran mana Tuhan yang harus saya isi? Bagian mana Tuhan? Mungkin kita punya talenta, kita gak mau lakukan. Jangan lupa saudara, ngisi takaran. Jadi saudara kalau mungkin dapat tugas apa-apa, ngisi takarannya Tuhan. Tuhan, aku kok udah melakukan begini Tuhan, gak ada yang ngerti ya Tuhan, aku udah capek Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan ukur, Tuhan timbang. Bahkan masuk di dalam cawannya Tuhan, takarannya Tuhan, ada hitungannya saudara. Jangan takut. Mungkin kita berpikir, Tuhan gimana ya, saya udah capek, saya ini tiap minggu berpuasa gak ada yang tahu, saya berdoa buat jiwa-jiwa, tetapi dalam jemaat ini gak ada yang tahu. Gak apa-apa saudara, Tuhan tahu, ditimbang di dalam kirbatnya Tuhan. Saudara, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mari kita menyelidiki hati kita. Kita periksa keadaan kita. Jangan sampai ketika Tuhan lihat kita, maka Tuhan bilang, waduh terlalu ringan ini. Disuruh doa, gak pernah doa. Baca Alkitab, gak pernah baca Alkitab. Berdoa, datang ibadah seminggu sekali, aras-aras. Ya kan saudara, udah gitu dengar firman Tuhan ngantuk lagi. Dapat apa? Kata Tuhan, sing mau ditimbang apa ini? Disuruh penyembahan juga apa? Semuanya dipegangi, semua dicekali, gak ada, semua dalam milikku. Waduh, kata Tuhan, kalau ngomongnya gak enak terus. Tuhan pusing saudara, lihat kita nanti. Yang mau ditimbang apa saudara? Jadi apapun yang kita punya, mari istilahnya sekarang apa, nyelengi saudara. Penuhi takarannya. Jadi saudara, kita lakukan. Mari, yang selama ini mungkin agak santai-santai, Tuhan masih lama datang, gak apa-apa, aku seneng. Saudara jangan lupa, cawan murka Tuhan keisi. Kita lupa dibalikkan ke bumi saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar melihat keadaan kita saudara. Kalau Tuhan emang mau datang, kita belajar, Tuhan kalau Engkau datang biar aku didapati seimbang, neracanya seimbang. Walaupun aku mikirin usahaku, mikirin keluarga, mikirin hidupku, aku juga mikirin pekerjaan Tuhan. Aku mikirin Engkau, aku ikut kehendak-Mu, aku melakukan semuanya buat Engkau. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita belajar bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah itu yang kita lakukan. Ayat tadi katakan apa? Dihitung, ditimbang, dibagi. Jangan sampai waktu didapati terlalu ringan, waduh gak bisa. Jatahnya kita dibagi saudara, hancur saudara. Jadi lebih baik, Tuhan kalau memang ini yang harus aku lakukan, ini jatahku dalam pelayanan, aku ambil Tuhan, aku lakukan Tuhan, supaya aku penuhi cawanku. Mari saudara kita merenungkan firman Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa hidup ini hanya begini-begini saja. Hidup ini cuma cari duit. Hidup ini cuma main sana sini. Hidup ini cuma ngurus masalah kita. Gak akan selesai saudara urus. Percayalah, 5 tahun lagi, 15 tahun lagi saudara urus masalah, gak akan selesai. Tapi kita mau belajar untuk memenuhi takaran kita, melakukan apa yang menjadi bagian kita, supaya Tuhan menyelidiki hati kita dan kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri.